Ngaranku Olivia Mutiara Nedria, panggil Olive. Umurku 11 tahun. Aku hobi tulisan jemput. Tuli bahasa Nina, mandrus, memakai kakao kayu. Cita-citaku jadi polwan. Nama saya Herianto, pekerjaan saya karyawan guru honorer. Saya bekerja di SDN Talekui sebagai guru honorer sudah berkisar 14 tahun masa kerjanya. Saya bekerja itu hanya berbentuknya guru sukarela, karena dari penghasilannya sangat minim, hasilnya satu bulan itu hanya Rp300.000. Anak-anak itu kebanyakan cita-cita yang di polisi karena mereka sering melihat nonton TV. Kalau misalnya ada orang kunjungan kerja, polisi-polisi dari kecamatan maupun dari kabupaten ke desa ini, lalu mereka melihat gagahnya seragam polisi, maka itu anak-anak murid kami terinspirasi untuk bercita sebagai seorang polisi. Padahal wilayah kami ini masuk ya terpencil. Nah, segala fasilitas itu masih kurang. Di masa pandemi ini, terutama pada SDN Talekui, proses belajar mengajarnya itu sangat sulit. Sekarang itu sistemnya itu secara daring, artinya tidak boleh tatap muka. Tidak boleh tatap muka karena tatap muka itu dilarang oleh pemerintah setempat. Makanya dibuat kebijakan itu untuk belajar di rumah. Nah, proses belajar di rumah ini itu memerlukan biaya. Pertama itu salah satunya pulsa. Nah, itu bagi yang punya HP segala macam. Dan samping itu ada banyak murid-murid kami ini yang tidak punya HP. Nah, itu mengeluarkan tenaga. Karena guru itu harus antar tugasnya, harus jemput bola. Kesulitannya kalau kita kirim lewat via, nah lalu ada yang nggak sampai. Berarti kita kalau di rumah itu nggak ada sinyal. Berarti harus cari kemana kemari atau ada khusus tempatnya yang ada sinyal, itu kan. Mungkin jauh beberapa meter dari rumah itu. Ada yang atas bukit, ada yang seperti tadi, ada pohon di bawah pohon, itu khusus jalurnya, ya jalur sinyal. Bu, misalnya kalau kami dikasih tugas, kami ngambilnya pakai apa? Kendaraan kami nggak ada. Tapi kalau dikasih lewat HP, sinyalnya HP-nya nggak ada, jaringan juga nggak ada. Lalu bagaimana? Jadi kemarin untuk semester pertama, satu dari anak murid kami ini, terutama murid kami yang kelas 4 itu ketinggalan. Jadi tugas selama satu semester tidak pernah dikerjakan. Menambah beban. Kenapa saya bilang menambah beban? Karena 2-3 hari beli paket. 2-3 hari beli paket. Nah, kalau kita dibeli paket, lalu anak ini pakai kupa ajaran, salah juga kan dibeli. Nah, salah juga. Mengingat instruksi dari kementerian, dari guru setempat yang mengatakan bahwa tidak ada tatap muka, jadi sangat kesulitan lah anak-anak didik sekarang ini untuk mengikuti pembelajaran. Mengenai hal itu juga kita sebagai orang tua wali ini sangat-sangat dibebankan untuk itu sebenarnya. Kenapa? Guru cuman ngasih materi pembelajaran modul yang diserahkan untuk anak murid, anak peserta didik ini supaya dipelajari gitu loh. Nah, jadi ketika mereka membuka halaman demi halaman buku itu, mereka tuh belum mampu untuk memahami itu kan kayak gitu. Nah, ketika halnya kita sebagai orang tua wali yang tidak mempunyai pendidikan, kita itu sangat dibebankan untuk itu sebenarnya. Harus ngajarin anak. Di masa pandemi ini kan ekonomi melemah. Jadi kita kan harus perlu juga berusaha untuk mempertahankan hidup kita gitu loh. Sedangkan kita di desa ini kan nggak terlalu banyak peluang-peluang kerja. Otomatis kita di desa ini kan paling nyadap karet, cari rotan, itu aja.
Nah, berawal dari situlah kami melihat ada permasalahan-permasalahan ya. Dan secara khususnya ketika kita bicara di daerah pedalaman, kami juga bertanya, kami juga berusaha untuk riset. Sebelum kami melakukan proyek ini, kami riset gitu. Info yang kami dapatkan dari hasil riset adalah guru-guru itu harus kerja ekstra gitu. Harus kerja ekstra, selain karena ya sistem absensi yang setermuka itu harus terus online, guru-guru juga harus jemput bola katanya. Kan ada orang tuanya yang mereka juga tidak ada akses internet atau bahkan orang tuanya juga terbatas untuk beli HP yang smartphone. Ya, Inana harus meringankan beban Bapak Ibu, bukan memberatkan gitu. Nah, irulah nanti tekam naan ruang sesi hangina untuk suara pintar ina smart voice bahasa Inggris nih. Iru dan tekam akan mengerjakan dan mencoba menciptakan iru sasame gitu nah. Jadi sebenarnya smart voice ini atau suara pintar ini dia memberikan stimulus secara audio untuk siswa dan ini sangat-sangat membantu tumbuh kembang perkembangan intelijensinya anak-anak. Nah ya, di situ ada perekam. Itu bisa digunakan untuk merekam suara kita. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya. Pada pagi hari ini Sampai hala eleh baca ini. Jadi nanti setelah Bapak selesai membuat modulnya dulu selesai, kemudian ada yang namanya recording. Jadi nanti kita akan record setiap materi yang ada. Iya. Anak-anak, selamat kayak, Rawina selamat penalu, takam kembali pajar. Angina takam pajar, nyiru buku sanami Bapak, nyiru buku modul pembelajaran kelas 4, nyiru tema dime, ada judul Pahlawanku. Nah. Ini kan saya bikin modul, setelah bikin modul baru direkam dan ini rencananya dikasih ke anak-anak. Mudah-mudahan melalui rekaman ini mereka melihat gambar atau melihat bukunya sambil membaca dan sambil mendengar penjelasan guru. Itu gunanya. Sudah semuanya. Iya. Mas lah itu naan rekaman Bapak lah. Sambil ini pelajarannya lah. Mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang. Baik sekali saya melihat, memang sangat baik. Sampai-sampai kalau saya yakin kalau anak saya ini, walaupun saya nggak usah ngajar, dia sudah mengerti sendiri. Ya, alangkah baiknya kalau seperti ini. Semua guru-guru menerapkan cara seperti ini. Itu kalau menurut saya. Nah, Ina saya memudahkan supaya pang lagi pakai paket. Nah, ini biar mahi badui tenek kayu pelajar. Nah, artinya buku pelajaran Inaan, penjelasan pengubah ini nunya, pengubah tata nu ngajar, hanya kena dengar suara Bapak akhir. Nah, baca nurere, sedangnya suara Bapak. Pasti tahunya menjawab. Pang lagi mengganggu ini nama baru, mengganggu ini nama mantap. Nah, itu yang memudahkan. Pang lagi hanya dipaket lagi. Ini giliran kalian untuk mengamati dan membacanya. Kalian membaca kisahnya. Menurut saya ini sih agak mudah, soalnya kan langsung ada penjelasan dari gurunya, jadi anak-anak tuh bisa paham. Jadi kami orang tua juga, kalau keluarga kakak juga, saya sebagai kakak, jadi kalau ngajar adik, oh ini sudah ada yang jelasin, jadi kita agak ngerti cara jawabnya tuh seperti ini, jadi agak mudahnya seperti inilah. Namanya guru itu arti pasti dia tertanam jiwanya, artinya terjiwanya itu mungkin dari hatinya itu bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kesuksesan dia mengajarkan seorang murid itu melakukan suatu kebanggaan. Nah, itu makanya itu disebut guru itu dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa. Artinya dia memberi pelajaran puntang-panting, membuat materi itu tanpa diperhitungkan, asal anak didiknya itu sukses. Kenapa saya puntang-panting untuk mendidik anak-anak supaya proses belajar mengajar itu bisa jalan, walaupun mereka belajar dari rumah, karena mereka punya banyak cita-cita yang ingin mereka gapai. Tetapi kalau tanpa proses belajar, tanpa mereka itu mulai pendidikan, cita-cita mereka itu akan pudar.
Nah, walaupun masa pandemik ini, cita-cita mereka itu tetap jalan, tetap tergapai nanti, itu harapan kami.